Nah, kok kayak kalau kita lihat di sekarang gitu kan, banyak orang kayak mencoba untuk mengantisipasi resesi ini. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara-cara untuk antisipasinya? Ada, memang beberapa investor itu udah mulai ada yang berbagai strategi ya. Ada yang udah mulai nahan cash, mereka siap-siap. Kalau misalnya resesi terjadi, market itu terjadi panik, akhirnya semua saham turun, dia udah siap punya uang untuk siap beli di harga bawah. Nah, karena kan itu momen yang memang nggak setiap tahun ada loh, momen market crash itu. Ada beberapa orang yang memang bilang cash is the king. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang berpikir mendingan masuk ke saham sekarang. Oh ya? Stand out make some impact. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Ukrida yang mungkin kalian tunggu-tunggu kali ya. Udah lama juga kan kita nggak ngebahas-bahas tentang materi-materi gitu. Nah teman-teman, mengingat beberapa belakangan ini seringkali kita diingatkan gitu dengan satu peristiwa. Mungkin juga bisa dibagi istilah kali ya. Namanya itu resesi. Dan seringkali ini menjadi sebuah ketakutan gitu di dalam masyarakat. Kayak apa yang harus disiapkan, apa yang harus saya perbuat gitu untuk mempersiapkan resesi ini. Karena itu kita akan breakdown dan kita akan bahas pada podcast kali ini. Dan tentunya kali ini saya nggak sendiri lagi. Saya bersama dengan Ko Henry. Halo Ko. Halo, Nathaniel. Halo, gimana kabarnya Ko? Baik, puji Tuhan. Oke, nah mungkin aku kenalkan dulu kali ya. Ko Henry ini CV-nya seperti apa? Nah, Ko Henry ini saat ini bekerja di PT Sukor Sekuritas dan posisinya adalah Head of Finance Educator. Bahasanya aja udah finance dan tentunya sangat tidak diragukan, bukan? Nah, mungkin aku ada banyak pertanyaan nih tentang resesi pada tahun 2023 yang katanya rumornya seperti itu. Dari Koko sendiri, percaya nggak kalau Indonesia itu bakal resesi? Kalau Indonesia enggak nih. Tapi kalau negara lain, beberapa negara memang sudah ada yang mulai masuk ke resesi datanya. Tapi memang kalau bagi Indonesia sih belum ada tanda-tanda ke sana. Belum ada tanda-tandanya ya. Mungkin awal-awal kita mesti ngebahas dulu sih. Kayak resesi itu apa sih kok? Resesi itu pengertiannya adalah sebenarnya ekonomi itu kan diukur pakai namanya GDP, Gross Domestic Product. Okay. Jadi GDP itu ngukur apa yang Niel dan teman-teman semua belanjain itu namanya konsumsi, ditambah semua yang perusahaan investasiin buat nambah modal baru itu namanya investasi, ditambah belanja negara APBN ya, itu government spending, ditambah ekspor dikurang impor itu namanya GDP. Nah, kalau GDP-nya lebih tinggi dibanding tahun lalu, berarti ada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dia lebih kecil dibanding tahun lalu, itu bisa dibilang resesi kalau terjadi 6 bulan berturut-turut atau selama 2 kuartal. Oke, berarti ada standarnya nggak sih kok? Kayak berapa persen gitu? Enggak, asalkan turun even hanya minus 0,5% pun. Tapi jika ini minusnya terjadi selama 6 bulan, maka itu bisa dikatakan resesi. Jadi resesi itu bukan pengertiannya seperti orang bilang, wah pengangguran tiba-tiba di mana-mana, orang pada ketakutan. Enggak seperti itu. Kadang-kadang kita lihat tahun 2020 itu pun resesi. Tapi kan enggak seburuk yang teman-teman pikirkan. Oke. Bahkan 0,05 pun resesi ya. Maksudnya kayak sekecil itu pun bisa resesi. Betul, karena definisi resesi itu beda sama depression. Kalau depression itu baru istilahnya tuh sudah yang agak mengerikan. Udah perusahaan pada ngajuin kebangkrutan, pada gagal bayar utang, orang pada takut naruh uang di berbagai aset. Nah, itu baru kategorinya udah depression. Udah krisis yang cukup besar. Nah, kalau resesi itu nggak selalu besar impact-nya. Tergantung. Jadi itu kita balik ke definisi awalnya lagi tadi ya. Asalkan turun 0,05 dan itu selama 6 bulan berturut-turut. Turun berapapun sih. Mau turun berapapun asal turun selama 6 bulan itu. Jadi bukan karena ada angka 0,05. Even 0,1 pun bisa. Oh, soalnya ini saya baca berita gitu kan. Ada yang bilang kayak 5%, ada yang 4%. Jadi kayak berarti asalkan turun udah termaksud resesi dong. Betul. Ya? Kalau udah turun, mau berapapun tuh resesi. Kalau depression, itu ada ininya nggak standarnya? Enggak, cuma depression tuh biasa akan ada ciri-ciri tertentu. Biasanya inflasi di negara itu kenaikan harga barang langsung meledak tinggi sekali. Banyak pengangguran tiba-tiba di mana-mana. Orang pada nggak berani taruh uang baik di bank atau di mana. Itu terjadi krisis ya. Perusahaan pada kolaps. Nah itu udah depression. Saham semua hancur,
orang nggak tahu mesti taruh uang di mana, terjadi kemiskinan di mana-mana. Nah itu baru definisi depression. Serem juga sih ya. Ada nggak sih negara yang udah ngalami depression gitu? Kalau beberapa tahun ini ya udah ada sih beberapa. Sekarang udah ada yang masuk bahkan ke IMF, udah ada 60 negara yang ngajuin. 60? Ada 60 negara yang sekarang udah ngajuin untuk mereka itu butuh pinjaman. Karena biasa kalau udah seperti itu inflasinya cukup tinggi. Nah salah satu mungkin ini bukan depression yang seperti yang tadi saya bilang, tapi yang inflasinya cukup tinggi. Kayak tahun ini tuh contohnya misalnya Turki itu juga sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi sekarang. Oke. Nah, mungkin kita lihat lagi ya kok dari resesi sendiri. Koko kan bilang nggak percaya nih. Tapi kenapa sih ada banyak orang-orang gitu, mungkin kayak dari media gitu kan, menakutkan Indonesia tuh bakal resesi gitu? Kalau kita baca berita sebenarnya Indonesia tuh dibilang hanya antisipasi sih. Belum ada lembaga yang saya baca ya yang bilang Indonesia bakal resesi. Karena gini, resesi ini kan sebenarnya yang ditakutkan tuh ada 3 sumber sekarang. Niel. Jadi ada tiga penyebab lah. Yang pertama perang Rusia Ukraina. Yang ditakutkan perang Rusia Ukraina, jadi mereka berdua ini adalah pemain penting di rantai pasokan global. Contoh Rusia itu adalah negara produsen energi yang sangat besar. Bahkan supplier gas paling besar dari Eropa. Kalau kita kan listrik pakai batu bara sumber bahan bakunya. 40% pembangkit listrik pembangkit listrik terbesar di Eropa itu adalah pakai gas, bukan pakai batu bara. Gasnya itu 40% diimpor sama Rusia. Jadi kalau sekarang Rusia konflik sama Ukraina dan NATO ngedukung Ukraina, NATO kan salah satunya Amerika dan Eropa kan? Betul. Nah jadi sekarang kalau kamu baca Rusia sebagai bentuk perlawanannya, bahkan gas ke Eropa pun ditutup yang saluran Nord Stream 1. Jadi dia nggak ada supply. Makanya sekarang terjadi kelangkaan energi, gas semua naik, akhirnya gas naik, orang mungkin beli batu bara harganya naik, batu bara naik, orang ganti misalnya mau minyak pun naik. Semua sumber energi naik. Makanya kita lihat kenapa Pertalit tahun ini nyentuh harga yang naik terus, betul nggak? Betul. Kamu kalau lihat harga listrik di rumah kamu, pasti ngalami kenaikan. Gas LPG, tahun ini berapa kali terjadi kenaikan? Betul nggak? Benar. Ya karena itu sumber energi semua, dan itu disebabkan oleh rantai pasokan di Rusia Ukraina yang besar. Konfliknya, dampaknya kemana-mana. Nah itu karena terjadi kelangkaan energi, karena Rusianya nggak mau ekspor. Nah sekarang kalau kita bicara yang kedua, dampak kedua yang paling ditakutkan itu kan karena inflasi tinggi tadi yang dibikin sama Rusia Ukraina dan mulai pemulihan ekonomi lah ya. Pemulihan ekonomi itu kan kalau Jansen punya duit misalnya, Jansen dapat kerja. Kita kalau ada duit tinggal belanja aja, pesan di Tokopedia contoh ya, pesan di Shopee, mau beli sesuatu asal ada duitnya tinggal pesan. Tapi bagi perusahaan untuk nambah produksi, prosesnya panjang. Harus nambah tempat dulu, ngerekrut orang dulu, ngelatih orangnya sampai bisa operasional produksinya, betul nggak? Betul. Prosesnya tuh panjang. Makanya kalau permintaan tiba-tiba naik tinggi, sedangkan produksinya nggak bisa naik dengan cepat, akan terjadi kenaikan harga. Udah pemulihan ekonomi, ditambah rantai pasokan global itu keganggu. Otomatis terjadi kenaikan harga barang cukup tinggi. Dan kalau harga barang naik cukup tinggi, biasanya negara-negara akan mulai ketatin monetary policy-nya, kebijakan monetary. Dengan cara apa? Salah satunya, bank semua pada naikin suku bunga. Tujuannya kalau bank naikin suku bunga supaya Niel misalnya mau beli rumah KPR bunganya mahal, Niel jadi malas beli rumah. Niel mau beli mobil, bunganya jadi tinggi, malas gak beli mobil? Malas. Jadi malas dah. Niel lebih pilih nabung sekarang. Nabung aja lah, beli obligasi beli masuk deposito daripada duitnya beli mobil. Akibatnya kalau semua orang lebih senang nabung, kurangin belanja, perusahaan gimana mau naikin harga? Harga sekarang aja orang pada nggak gitu pengen beli. Iya. Makanya harga akan ketahan secara teorinya. Jadi untuk ngerem supaya harga barang nggak naik, akan naikin bunga. Nah, makanya setelah Amerika naikin bunga, langsung investor-investor dari berbagai negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia juga, mereka bawa pulang uangnya ke Amerika. Karena Amerika bunganya lebih menarik dianggapnya. Dengan kenaikan suku bunga yang terus dari 0,25% awal tahun 2022, sekarang udah di level sekitar 4%-an suku bunga di Amerika. Kalau udah 4%, berarti kan kenaikannya udah 4% cukup tinggi. Makanya orang bawa pulang uangnya ke Amerika karena dianggap bunga di sana lebih menarik. Makanya rupiah dari awalnya 14.500 karena terjadi orang banyak beli dolar terjadi kelangkaan, akhirnya sekarang $1 bisa kita lihat nilainya jadi melemah jadi 15.600.
Nah itu kan secara supply and demand aja ya. Kalau orang banyak yang butuh dolar, dolarnya jumlahnya terbatas kan pasti harga dolar akan naik terus. Nah seperti itulah logika simpelnya, sesederhana itu. Justru karena itu ya, pernah aku baca berita kayak di Amerika suku bunganya naik. Jadi karena biar mereka itu bisa memulangkan duit-duit yang ada di mereka itu, betul ya? Iya, jadi kalau rupiah melemah, dampaknya itu besar. Kemana-mana. Ada contoh, kamu kan kita masih suka belanja barang impor, contoh. Kamu beli iPhone, contoh, itu kan impor. Lah, impornya belinya kan pakai dolar. Dulu kita beli $1 itu 14.500. Sekarang setiap $1 Niel mesti bayar 15.600. Kalau harga iPhone-nya tetap $1.000, terjadi kenaikannya 1.000 dikali 1.000 ya 1 juta rupiah lebih mahal. Betul nggak? Betul. Nah jadi impor jadi mahal. Yang kedua, perusahaan yang punya utang dolar, mereka pendapatan dalam rupiah, mereka bayar utang jadi lebih mahal. Karena kan mereka mesti beli dolar dulu. Mereka misalnya pinjam dalam dolar, tukar dulu ke rupiah, dapat 14.500. Mereka udah untung jadi 15.000. Pas pengen beli dolarnya lagi buat bayar utang, dolarnya udah 15.600. Jadi mahal, betul nggak? Betul. Hutangnya jadi naik, even utang dia sama jumlah nominalnya, tapi bayaran kita jadi makin mahal. Ya mesti kita lunasin, karena kita pendapatannya dalam rupiah, bayar utangnya dalam dolar, betul nggak? Betul. Nah, yang ketiga, dampaknya ke dunia investasi juga berasa, karena banyak investor asing yang pegang saham, misalnya pegang obligasi, mereka akan lepas dulu, biasanya akan jual dulu. Setelah dia jual, sahamnya dapat rupiah, rupiahnya dibeliin dolar dulu. Supaya dia untuk amanin aset dia. Karena misalnya Niel, misalnya jadi orang investor asing, contoh ya. Niel bawa uang $1 ke Indonesia, ditukar jadi 14.500. Niel beli saham 14.500, dapat 1 lembar. Contoh harga sahamnya 14.500 juga. Sahamnya naik Niel, jadi 15.200 contoh ya. Waktu 15.200 Niel jual, Niel untung nggak? Untung. Nah untung, tapi pas Niel nanti bawa pulang uangnya ke Amerika, mau beli dolar lagi, dolarnya sekarang $1 udah 15.600. Niel cuma ada uang 15.200 keuntungan jadi jual saham. Bisa nggak beli $1? Kagak. Dapatnya paling nggak nyampe $1, paling berapa sen, betul nggak? Betul. Rugi nggak akhirnya? Rugi. Karena datang ke sini bawa $1, pas pulang ke Amerika nggak bawa $1, betul nggak? Betul. Nah itulah selama dolar itu menguat tajam, bukan salah Indonesia, bukan. Karena memang ketika suku bunga naik, kita lihat dolar indeks itu terjadi kenaikan. Berarti kan rata-rata semua mata uang di seluruh dunia itu mengalami pelemahan terhadap dolar. Nah itulah kenapa bisa kita lihat di situ, itu salah satu dampak yang ditakutkan akan membuat perusahaan-perusahaan kita bayar utang jadi bengkak. Terus juga akhirnya kita juga harus ikut naikin bunga. Kalau naikin bunga, ekonomi kita diperkirakan akan melambat juga. Nah itu implikasinya. Tapi kalau kita lihat tadi kenapa Indonesia belum ada tanda-tanda resesi? Buktinya sampai Q3 pertumbuhan ekonomi kita justru tumbuh makin tinggi. Sekarang udah 5,72%. Iya. Kalau kita lihat bahkan ekonomi China hanya tumbuh sekitar 2-3% tahun ini. Amerika baru tumbuh 2%. Indonesia sudah 5,7%. Gitu nih. Jadi belum ada lah tanda-tanda ke arah resesi. Nah, tapi menarik nih kok. Aku pernah baca berita kan kayak kita lihat di perusahaan-perusahaan startup itu ada banyak pemecatan gitu kayak PHK. Itu termasuk tanda-tanda resesi gak sih kok? Kayak kemiskinan makin banyak gitu yang banyak dibilang masyarakat. Iya, itu kan siklus ekonomi itu untuk tahun ini memang sektor industri yang masih dalam tanda kutip ya masih bakar uang cukup berat. Kamu bukan cuma satu perusahaan, di seluruh dunia perusahaan-perusahaan teknologi yang cukup masif ininya promosinya itu juga ngalamin banyak sekali kasus efisiensi. Mereka perlu efisiensi. Kenapa? Karena satu perusahaan yang masih misalnya dia butuh promosi yang cukup tinggi, mereka kan butuh dana, suntikan dana. Nah, investor tentu harus mempertimbangkan. Saya kalau masukin uang ke kamu, saya masukin uang di perusahaan kamu, kamu bisa nggak ngasih saya untung lebih gede? Karena suku bunga naik terus. Kalau saya nggak taruh di kamu, saya bisa taruh di obligasi. Bunga saya sekarang mungkin obligasi Indonesia 10 tahun 7%. Amerika sekarang obligasi 10 tahunnya 4%, 3,8 sampai 4%. Saya dapat di situ tanpa resiko karena punya negara ya. Resikonya kan sangat kecil kalau punya negara. Karena negara yang jamin biasa obligasi negara itu. Nah, saya masuk ke mereka aja 4%. Tinggal nyenyak tidur pasti udah dapat 4%. Nah, saya masuk ke kamu mesti kamu ngasih return lebih tinggi.
Nah, sedangkan ketika suku bunga naik, investor itu udah bandingin sama suku bunga yang dia dapat, ditambah perusahaan mau jualan akan tambah berat. Karena sekarang konsumennya akan ngerasa, suku bunga naik, jadi males belanja pakai KPR, males belanja pakai kartu kredit. Lebih dikit lah, karena bunga sekarang jadi makin mencekik kan, betul nggak? Betul. Orang juga lebih senang nabung. Makanya itulah kenapa perlu ada efisiensi. Efisiensinya mungkin dengan salah satunya alternatifnya adalah PHK. Tapi ya itu adalah siklus bisnis yang memang akan selalu terulang ya. Akan ada fase setiap sektor itu kadang naik, kadang turun, itu hal yang normal sih. Tapi menarik gak sih kayak kita kan di tahun 2023 ini diperkirakan resesi karena faktor utamanya tuh perang antara Rusia dengan Ukraina. Tapi kita melihat kayak dulu-dulu pun sudah ada resesi kayak tahun 2020, 2008. Itu sebenarnya karena apa sih kok? Beda sih ya, beda penyebab sih. 2020, 2008, kalau 2020 kan karena kasus COVID aja ya. Jadi orang nggak ada yang berani pegang aset-aset keuangan dalam bentuk aset yang profil risiko cukup tinggi ya, kayak saham. Itu orang pada takut semua karena perusahaan dianggap bakal lockdown dan lain-lain. Bakal ada resesi ekonomi karena kan ketika perusahaan di lockdown produksinya semua terhambat, betul nggak? Nah di China juga sekarang masih pembatasan masih cukup kuat. Nah itu yang pertama 2020. Kalau 2000 berapa tadi kamu bilang? 8. 2008 itu karena krisis di Amerika, subprime mortgage. Jadi harga properti tiba-tiba hancur, banyak KPR yang gagal bayar, akhirnya investor nggak dapat uang, rumahnya disita, rumahnya pun mau dijual nggak ada yang mau beli. Akhirnya perbankan pun asetnya semua jadi aset yang nggak laku, nggak ada nilainya. Dan itulah kenapa tahun 2008 terjadi krisis besar di Amerika dan berdampak ke seluruh dunia. Karena kan Amerika itu negara nomor 1 terbesar di dunia. Otomatis kalau sampai dolar ada apa-apa, itu akan pengaruh banget ke berbagai mata uang. Termasuk ke rupiah juga. Nah itu tahun 2008. Kalau 2022 ini ya karena dampaknya tuh udah perang, supply chain keganggu, inflasi, kenaikan suku bunga lagi. Nah jadi tiga ini sama-sama bikin ekonomi dunia tuh melambat semua. Bisa dibilang berarti yang 2023 ini bisa jadi lebih parah dong ya? Belum tentu sih. Karena gini, kuncinya itu adalah inflasinya apakah masih setinggi yang diperkirakan orang. Tapi sampai hari ini, setelah suku bunga Amerika naik dari 0 sampai ke 4%, kita lihat dampaknya malah bagus. Sejak terakhir Juni ya, inflasi Amerika tuh nyentuh level 9,1%. Terus turun Juli, Agustus, September, Oktober. Sekarang udah tinggal 7,7% inflasi. Berarti kan udah turun terus nih. Berarti dampak kenaikan bunga tuh udah kelihatan. Dan kemarin Gubernur Amerika, Jerome Powell tuh bilang bahwa kami akan account the kumulatif impact-nya. Artinya dia akan ngukur setelah kita naikin bunga, dampaknya ke inflasi gimana. Kalau inflasinya dianggap mulai mereda, ada kemungkinan suku bunga tuh akan mulai ditahan, nggak akan naik setinggi kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan 4 bulan ini, setiap bulan tuh kenaikan suku bunga naik 0,75%. Setiap bulan, itu tinggi loh. Biasanya suku bunga bank tuh hanya naik 0,25. Umumnya. Sekarang 1 bulan 0,75, 4 bulan beruntun. Kamu bayangin aja. Tinggi banget kenaikannya. Makanya itu kalau kenaikannya mulai dilambatin, investor akan mulai berpikir berarti sekarang udah mulai aman kondisinya. Kan selama ini kan para manajer investasi juga pada nahan dana. Kemarin ada satu survei di Bank of America. Dalam 20 tahun terakhir, ini adalah tahun terbesar para manajer investasi pada nahan dana. Nggak berani beli aset apapun. Makanya saham jatuh, kripto hancur, betul nggak? Iya, benar. Kamu mau lihat berbagai aset keuangan, obligasi juga nilainya turun, yield-nya semua naik, betul kan? Nah sekarang kalau sampai inflasi dianggap mulai reda, mulai turun, dan suku bunga dianggap udah mulai kejaga di atas, maka investor akan mulai berani lagi. Karena mereka punya dana itu nggak produktif loh. Bunganya kecil. Numpung saham lagi pada murah, ya udah mendingan kita masuk. Nah kalau itu duit semua masuk lagi ke market, itu bisa langsung akan terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Nah, tinggal nunggu momen itu sih. Tapi ciri-ciri leading indicator-nya, semuanya udah mulai bagus data-datanya. Justru saham tuh sama kayak kripto yang sekarang ancur tuh bisa jadi ini ya, tempat masuk gitu ya? Kalau saham itu memang sudah Indonesia malah udah naik udah lama. Bahkan sekarang itu udah cukup levelnya di 7.000 tuh angka yang lebih tinggi dibandingkan awal tahun. Nah, cuma kalau kripto ya susah kita ngomong ya, karena itu kan aset yang memang secara fundamental itu belum bisa kita lihat akan kemana arahnya.
Itu kan masih dream yang ditawarkan seperti cerita-cerita yang memang tapi belum bisa dipastikan apakah ini akan seperti kenyataannya. Nggak ada stream cash flow juga yang didapat. Akhirnya ya harganya sangat spekulatif banget. Tapi kalau saham kan memang kita lihat sekarang lagi tengah tahun seperti ini di Indonesia. Sekarang pandemi PPKM masuk ke level 1. Contoh. Ekonomi kita mulai tumbuh cukup tinggi. Kalau ekonomi tumbuh cukup tinggi, siapa yang diuntungkan? Oh, perbankan. Karena perbankan harus nyalurin kredit lebih besar. Betul nggak? Kalau kreditnya harus disalurkan lebih besar, saham perbankan naiknya cukup tinggi. BCA, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, sahamnya sekarang terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Kedua, sekarang siapa yang diuntungkan? Oh, karena perang Rusia-Ukraina, batu bara harga naik tinggi, gas naik tinggi. Saham batu bara, ITMG, Adaro, PTBA, semua terjadi kenaikan yang cukup tinggi tahun ini. Rata-rata kenaikannya ada yang bahkan sampai di atas 100%. Nah, jadi kalau di saham, asalkan memang asetnya itu relate sama story pertumbuhan ekonominya, maka dia akan bisa terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Kayak gitu, Niel. Nah, kok kayak kalau kita lihat di sekarang gitu kan, banyak orang kayak mencoba untuk mengantisipasi resesi ini. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara-cara untuk antisipasinya? Ada, memang beberapa investor itu udah mulai ada yang berbagai strategi ya. Ada yang udah mulai nahan cash, mereka siap-siap. Kalau misalnya resesi terjadi, market itu terjadi panik, akhirnya semua saham turun, dia udah siap punya uang untuk siap beli di harga bawah. Nah, karena kan itu momen yang memang nggak setiap tahun ada loh, momen market crash itu. Ada beberapa orang yang memang bilang cash is the king. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang berpikir mendingan masuk ke saham sekarang. Oh ya? Karena memang sekarang leading indikatornya kan malah tadi inflasi udah mulai reda di Amerika. Udah itu pertumbuhan ekonomi Amerika dari negatif udah mulai tumbuh 2,6%. Berarti kan orang menganggap bahwa resesi itu udah mulai lewat masa beratnya. Kalau masa beratnya udah lewat, ya udah berarti momentumnya udah bukan resesi lagi, akan mulai masuk ke recovery. Sebelum recovery itu diumumin, lebih baik kita masuk duluan. Kalau nanti orang semua udah tahu beritanya bakal bagus, baru dia masuk, tentu udah mahal harga sahamnya. Nah, itulah kenapa udah mulai, kalau kita lihat indeks saham di Amerika, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, rata-rata udah mulai ada pantulan yang cukup tinggi dibandingkan bottomnya kemarin. Oh, justru saham malah ini ya, bagus gitu. Yang gue lihat kayak, ada nggak sih kayak ketakutan gitu? Soalnya di 2020 kan setahu gue saham juga ada sempat anjlok gitu kan. Dan itu bisa memungkinkan nggak sih bakal anjlok? Ada selalu probabilitas untuk turun, tapi harus berita apa yang bikin dia jatuh. Kalau dibilang berita tentang kalau kan Amerika tuh biasanya akan bikin psikologi market seluruh dunia tuh ke bawah. Walaupun nggak selalu ya, tapi rata-rata sih dia akan berdampak ke misalnya kalau S&P 500 hari ini turun 8%, itu pasti berbagai negara dibuka di Asia tuh langsung merah semua ketakutan. Karena kena Amerika aja fear-nya berasa, apalagi kita. Kecil ya. Negara-negara yang memang dianggap pasti akan ada kena dampak dari kalau kan ini turun pasti ada penyebabnya. Entah ada berita jelek apa di sana. Biasanya orang tiap pagi itu investor saham lihat dulu Dow Jones-nya turun nggak? Kalau turunnya dalam, udah pada takut tuh beli saham hari itu. Nah, kalau orang udah pada takut, pasti orang nawar harganya, nggak berani beli di harga normal. Karena dia takut kalau beli harga normal, harganya bakal turun, betul nggak? Betul. Nah, yang jual juga pada takut. Takutnya, wah harga turun nih. Ya udahlah, gue jual lebih murah lagi. Daripada jual harga sekarang malah nggak dapat pembeli, mendingan gue jual lebih murah, betul nggak? Akhirnya fear-nya tuh kebawa kemana-mana. Oh. Nah, sekarang berita apa masalahnya yang bisa bikin market setakut itu? Kalau dibilang kenaikan suku bunga udah mulai reda. Kalau dibilang resesi ekonomi Amerika malah udah tumbuh 2,6%. Dibilang perang Rusia-Ukraina, justru Indonesia tuh diuntungkan. Karena gini, batu bara harganya tuh dari harga itu tahun ini itu naiknya tuh bisa sampai pertengahan tahun ya, bukan sekarang ya. Pertengahan tahun tuh waktu harga $400 di harga batu bara itu tuh kita kenaikannya bisa 80 sampai 130%. Year to date kenaikan harga batu bara itu yang kita ekspor. Yang kita impor minyak malah cuma naik 25 sampai 30%. Oh wow. Ya, jadi yang kita impor, yang kita belanja harganya cuma naik 25%, tapi yang kita ekspor pendapatan kita malah naiknya bisa di atas 100%. Makanya kita lihat dari sejak April 2020 sampai hari ini neraca perdagangan Indonesia surplus, straight, nggak pernah defisit. Surplus terus.
Nah, gitu nih. Efektif gak sih buat anak muda gitu buat main saham? Kayak buat biar gak resesi gitu kan. Mungkin ada yang masih fear gitu kan. Tergantung tujuannya. Kalau memang tujuannya buat jangka panjang, timing hari ini sih bagus banget. Karena indeks tuh lagi lumayan turun. Indeks kita tuh sempat nyentuh 7.300, 7.400. Sekarang udah tinggal 7.000. Nah, ini kan berarti kan masih ada potensi upside, belum lagi kalau dia nyentuh new record lagi. Nah, itu otomatis kita dapat harga yang cukup terdiskon. Nah, kalau tinggal kita pilih stock picknya saham apa yang lagi diuntungkan dengan kondisi hari ini. Oh, tergantung milih-milihnya juga sih. Betul, nggak semua saham bisa kita ambil, harus kamu benar-benar teliti ngambilnya. Jadi pengen ya. Nah, tapi kalau misalnya itu kan dari dampak secara individu. Kalau dari negara sendiri ada nggak sih dampak antisipasinya yang tadi Koko udah bilang? Ada, tentu sekarang Bank Indonesia langsung dengan cepat naikin suku bunga terus. Kalau kita lihat nih beberapa bulan terakhir, Bank Indonesia mulai serius untuk naikin bunga tuh lumayan tinggi ya, 50 basis poin. Rata-rata nih beberapa bulan terakhir. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini membuat rupiah tuh agak lebih kejaga lah, lebih stabil. Dan ini sangat bagus sih langkah Bank Indonesia. Yang kedua, untuk ngestabilin dolar, ada beberapa cara yang dilakukan. Namanya triple intervention. Nah, triple intervention itu salah satunya. Dia pertama jual cadangan devisa. Karena kan sekarang banyak perusahaan kita ekspornya kan cukup bagus nih. Ekspornya bagus kan, otomatis cadangan devisa kita lumayan kuat. Sekarang cadangan devisa kita tuh 130 miliar dolar. Kalau mau stabilin dolar terjadi kelangkaan, tinggal Bank Indonesia jual cadangan devisanya kan bisa jual dolarnya. Supaya pasokannya tetap terjaga. Hasil penjualan dolar yang didapat bisa dibeliin obligasi. Supaya kalau ada investor asing jualan obligasi, sehingga harga obligasinya turun, Bank Indonesia ikut beli, harganya ada yang naikin lagi. Jadi ngejaga loh supaya harga obligasi nggak turun-turun amat. Karena kalau turun banget kan bunga akan naik yieldnya. Kalau yield naik, makanya perusahaan nanti kalau pinjam uang ke bank atau nerbitin obligasi baru, bunganya akan makin mahal. Nah, supaya ngejaga itu, bisa di Bank Indonesia bisa beli di pasar sekunder, pasar obligasi. Yang ketiga, supaya rupiah itu spekulasinya orang nggak pakai spekulasi berlebihan, dibikinlah yang namanya non-delivery forward. Jadi non-delivery forward itu kita bisa beli dolar dengan kurs yang udah disepakatin untuk 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Jadi kita aman, nggak harus takut nanti dolar misalnya menguat aja, mendingan beli sekarang. Kalau kayak gitu kan spekulasi nih. Tapi dengan dia udah masuk ke non-delivery forward, maka rupiah bisa lebih kejaga. Makanya langkah-langkah tersebut menurut saya itulah maksudnya yang bikin Bank Indonesia tuh sangat sangat cepat gitu mengambil tindakan, dan itu sangat bagus sih buat ke ekonomi kita. Betul. Dan data-datanya juga udah banyak ya sekarang, dan tahu ya menurut saya kayak sekarang ini lebih banyak fear-nya gitu daripada seseorang tuh memperlihatkan data gitu kan. Sekarang kita ngomong gini, dari 2020 sampai hari ini, pernah nggak berita ngomong orang masuk ke saham itu bagus? Nggak ada. Kita ngomong ya, pertama COVID. Terus PSBB, habis PSBB Omikron masuk. Delta dulu. Delta dulu kan, nyebar. Betul. Terus berita tentang Amerika inflasi tinggi, tapering, suku bunga naik, perang Rusia Ukraina, tapi indeks saham Indonesia naik terus. Bagi media, memang beberapa itu berita-berita yang judulnya itu cukup heboh ya memang akan narik pembaca sebenarnya. Tapi kan kamu mesti baca isinya. Kalau orang cuma baca judul pasti pengennya cuma itu doang, ngambil kesimpulan terlalu cepat. Bisa clickbait juga kan ya? Ya, tergantung medianya juga. Makanya kita mesti baca isinya dan tahu membuat narasi dari data-data itu. Kita bisa punya kemampuan untuk analisisnya. Tapi kalau misalnya resesi, itu kan berarti yang kena dampak itu kan orang-orang yang menengah ke bawah. Nah, mungkin kayak orang-orang menengah ke bawah kan agak susah tuh kalau buat beli saham gitu kan. Itu ada cara lain nggak sih kok? Menengah ke bawah ini gini loh. Sebenarnya sekarang aset-aset investasi itu terjangkau ya. Saham itu 100.000 udah bisa. Reksadana 100.000 udah bisa orang beli. Bahkan ada beberapa reksadana bagus yang bisa dibeli dengan mulai 50.000. Nah, pengertian kelas bawahnya ini seperti apa? Apakah dengan 50.000 tuh kegedean nggak bagi mereka? Kalau masih bisa ada sisihkan dana 50.000, 100.000 pun sudah bisa invest sebenarnya. Bahkan 50.000 juga udah bisa ya? Udah bisa. Oh, yang aku pikirin tuh kayak mesti 1 juta gitu kan. At least 1 juta atau 500.000 gitu. Enggak 50.000, 100.000 tuh udah bisa sekarang.
Hmm, oke. Mungkin untuk yang terakhir nih, ada nggak yang ingin Koko sampaikan gitu kepada para penonton agar mungkin tidak takut lagi kan di dalam menghadapi resesi ke depannya? Ya, teman-teman bisa sih tahu untuk misalnya tujuannya apa nih ya? Apakah tujuannya untuk invest? Misalnya ngebaca berita itu, teman-teman bisa follow di IG perusahaan tempat saya ini, Suko Sekuritas ya. Itu bisa tiap pagi kita setengah 9 pagi, Senin sampai Jumat ada live IG. Kita akan ngebahas kondisi sekarang, ada berita apa, dan bagaimana cara kita melihat hal tersebut. Nanti akan ada banyak view dari para financial educator kita. Nah, kalau teman-teman memang tujuannya ingin supaya lewat dampak resesi ini apa yang mesti dipersiapkan, tuh bisa lewat podcast ini nanti kita bisa akan buat berkelanjutan. Toh tadi juga kita udah bahas beberapa cara untuk antisipasinya, ya tinggal teman-teman pilih mau pegang cash dulu atau mungkin mau di mix, pegang cash setengah buat kalau nanti turun saya bisa beli lagi, setengahnya masuk ke saham atau masuk ke investasi lain, silahkan aja sebenarnya. Itu adalah hal yang baik juga, karena nggak ada orang yang bisa timing the market. Betul. Siapa orang yang bisa nebak sebulan lagi saham pasti naik tinggi? Nggak ada. Even kamu bilang investor legend seperti Warren Buffett pun nggak, dia bilang justru don't try to time the market. Ya ada satupun orang yang bisa tahu kapan market membalik. Ya tugas kita adalah kita mesti bisa ngebaca leading indicator dan coba menganalisis nanti dampaknya akan seperti apa. Nah, itu yang tadi kita bahas dari tadi. Oke. Dan mungkin segitu saja teman-teman untuk hari ini. Kita belajar banyak ya kayak dari saham, bagusnya seperti apa. Justru malah saat-saat ini bagus untuk investasi. Dan juga untuk dari resesi sendiri, santai aja kalem. Karena Indonesia pun masih dibilang cukup jauh dari kata resesi, apalagi depresi kan. Oke, thank you kok atas kehadiran hari ini. Semoga settle ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa saksikan podcast kita terus ke depannya dengan topik-topik yang tentunya tidak kalah menarik. Bye-bye.